Mutiara Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Sejarah pernah mencatat satu peristiwa besar pada tahun 571 Masehi di bulan Februari, akhir bulan Februari atau di awal Maret, 2 bulan sebelum Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam dilahirkan. Peristiwa tersebut yang kemudian banyak dibukukan di buku-buku sejarah dikenal dengan Hadithatul Fil, peristiwa tentara gajah. Peristiwa apa? Tentara gajah. Yakni penyerangan Abrahah sebagai wakil Habasyah, Raja Habasyah yang di Yaman bersama 60.000 pasukannya dengan sejumlah gajah ingin menyerang atau meruntuhkan Ka'bah. Muncul pertanyaan, apa penyebabnya Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah? Dimulai dari keinginan Abrahah untuk memalingkan orang-orang bangsa Arab, ya, bangsa Arab yang berziarah ke Baitullah, ya, berziarah ke Baitullah agar mereka mendatangi Yaman, kekuasaan Abrahah, wakil Raja Habasyah, mungkin sekarang Ethiopia, kan begitu, ya. Di saat itu kota Mekah di bawah pengendalian Quraisy. Pemimpinnya tepatnya kakek pertama Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, Abdul Muttalib. Di mana penguasaan pengendalian kota Mekah itu dimulai dari kakek Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam yang 4, Qusay. Setelah diambil dari yang sebelumnya adalah suku Khuza'ah. Lalu Quraisy mengambil alihnya. Setelah itu kepemimpinan pengontrolan terhadap kota Mekah itu kepada kakek keempat Rasulullah SAW, Qusay. Lalu putra beliau Abdul Manaf, putra beliau Hashim. Lalu setelah itu putranya lagi Abdul Muttalib. Di masa kakek Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam inilah Abrahah ingin menyerang Ka'bah. Jadi kita kembali tadi, maka salah satu ide, ini ide ya. Jadi sebetulnya ya, ide itu penting. Cuma salah meletakkan. Kita sebagai kaum muslimin harus juga memiliki ide, apa sih yang mau saya lakukan untuk kemajuan kaum muslimin? Ide apakah yang bisa saya terapkan agar kesyirikan di sini selesai? Ide apakah yang bisa saya lakukan agar bid'ah sini hilang? Kan begitu ya. Abrahah tidak. Dia ingin, apa sih ide yang mau saya buat agar orang-orang bangsa Arab itu tidak berziarah ke Mekah, ke Yaman. Kenapa? Itu kan pamor, ya. Ada gengsi tersendiri, ya, hubbu syurah, ya, hubbu tasaddur, ingin pamer, ingin tampil, kan gitu ya. Maka dia bangun satu gereja besar di Son'a. Son'a sampai sekarang ada. Bahasa Indonesia Sana'a. Son'a gitu. Maka dibangunlah gereja. Karena Abrahah itu Nasrani yang menyimpang tentunya, ya, yang telah menyelewengkan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Setelah beliau mendirikan gereja ini, maka salah seorang penduduk di kota Mekah dari keturunan Kinanah mendengar hal ini, mendengar niat atau keinginan Abrahah tatkala dia membangun gereja besar agar orang-orang Arab itu berpindah ke sana ziarahnya, jangan lagi ke Baitullah,
Ya, Baitullah kita sudah mengetahuinya semua, bahwasanya itu dibuat atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam. Tentu bedalah, satu perintah Allah kemudian Nabi, satu lagi dibuat oleh orang-orang yang oleh menyimpang, musuh Allah, Abrahah. Apa yang dilakukan? Kecintaannya terhadap agamanya, keyakinannya, yang itu adalah hak, ziarah ke Baitullah, membuat dia berangkat ke Yaman. Untuk apa? Apakah mengikuti keinginan Abrahah? Tidak. Dia menempuh jalan yang sangat jauh. Nggak kayak sekarang bisa naik pesawat. Demi mempertahankan keyakinannya, dia berangkat ke negeri Yaman. Sampai di negeri Yaman, maka dia lumuri dinding gereja Abrahah ini dengan kotoran onta untuk menghinakan Abrahah. Mengetahui hal ini, ya, maka Abrahah murka. Yang tadinya niatnya sebetulnya adalah memalingkan orang-orang yang ingin berziarah dari Baitullah ke negerinya, kan begitu. Muncul niat kedua, sekalian sajalah saya runtuhkan itu Ka'bah, kan begitu, ya. Lalu dia langsung yang memimpin pasukan 60.000 tentara lengkap dengan sejumlah gajah. Jadi ini adalah penyebabnya kenapa Abrahah menyerang, kan gitu. Jadi sekarang kita sudah dapat kenapa Abrahah menyerang Ka'bah. Alasannya adalah karena salah seorang keturunan Kinanah melumuri gereja yang dibuat oleh Abrahah. Murka, tidak diterima dia raja, pemimpin. Makanya biasa itu seorang pemimpin milik pasukan ya bertindak sesuka hatinya, ya itu adalah tabiat seorang pemimpin. Tinggal lagi makanya pemimpin itu perlu didoakan kepada yang baik, ya. Yani menjadi yang lebih baik, kan begitu, ya. Maka dia berangkat dengan tentaranya dari Yaman menuju Ka'bah. Sepanjang perjalanan, tentu dalam perjalanan ini akan melewati apa? Banyak suku, banyak desa. Tidak ada satupun suku, tidak satupun desa yang mampu menahan pergerakan tentara gajah Abrahah ini. Semuanya takluk. Hartanya diambil. 60.000 orang. Sampai kira-kira 20 mil lagi kurang lebih tiba di kota Makkah. Mereka berkemah. Kemah saja? Oh enggak. Semua yang ada radius itu diambil. Diambil semua oleh Abrahah. Ya, termasuk diantaranya 200 onta milik Abdul Muttalib. 200 ekor onta milik Abdul Muttalib. Mengetahui hal itu, Abdul Muttalib mendatangi Abrahah. Tatkala Abrahah melihat Abdul Muttalib dan dia mengetahui ini adalah pemimpin Quraisy, dalam benaknya kan begitu ya, ini akan kami hadapi dalam peperangan sebentar lagi. Karena dalam benaknya seorang pemimpin Quraisy terkenal itu syuja', pemberani, ya, terkenal. Dalam benaknya ini akan saya hadapi dalam peperangan ini. Ya, tentu dia akan menyiapkan pasukan, kan gitu. Dia muliakan. Maka tatkala dia mendengar permintaan Abdul Muttalib, yakni kembalikan 200 ekor onta milik saya, dia pun heran. Engkau datang kepadaku hanya untuk meminta 200 ekor onta milikmu yang kami ambil, dan kau meninggalkan Ka'bah yang sebentar lagi kami ingin menghancurkannya. Ini heran dia. Kayak gitu, apakah seperti ini pemimpin? Kan begitu. Masa untuk kepentingan dia dipikirkan? Ini kami mau menghancurkan wilayahnya. Apa jawaban Abdul Muttalib? Jawaban yang sebetulnya adalah jawaban yang ringan, tapi maknanya dalam. Dan ini seorang muslim harus mengerti dalam masalah seperti ini. Jangan meremehkan. Seakan-akan terkadang kan kita katakan, apa sih yang kalian lakukan, hanya kajian saja, Islam sudah begini dan lain begitu,
kalian asik ngajak orang yakni kembali ke agama, buat kajian, membid'ahkan ini, mengatakan ini musyrik, kan begitu. Ini kan pandangan orang. Kalau orang kafir yang menyebutkannya, ya nggak ada masalah sebetulnya, itu urusan dia. Tapi kalau orang muslim ini yang perlu kita perbaiki. Kalau muslim yang keluar mulutnya seperti ini, kan begitu. Apa kata Abdul Muttalib? Waktu itu mereka adalah musyrik. Ya. Karena dua-duanya menyimpang ini. Abrahah memodifikasi, tentu kan dia menganut agama yang telah dimodifikasi tatkala sudah diangkat Isa kepada derajat ketuhanan. Yakni kemudian penduduk kota Mekah waktu itu juga sudah menyimpang dari ajaran Ibrahim alaihi salam, ya. Dari mana kita tahu bahwasanya mereka menganut ajaran Ibrahim? Karena mereka masih melaksanakan tawaf sebagaimana yang dilakukan oleh ajaran Nabi kita yang Nabi Ibrahim alaihi salam. Hanya saja sudah dirubah-rubah. Begitu juga keyakinannya sudah dirubah-rubah, ya. Tentunya setelah masuknya yakni dua patung dari Jeddah, ya, yang dibawa tokoh Al-Khuzai, ya, sehingga tersebarlah peribadatan, penyimpangan peribadatan dalam akidah di kota Makkah pada waktu itu. Kemudian ini diwarisi bercampur baur dengan Quraisy yang kemudian hari mengambil pengontrolan kota Makkah atau Baitullah dari suku Khuza'ah. Maka pemirsa Rorsat TV, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Abrahah yakni Abdul Muttalib mengatakan, saya pemilik onta. Saya pemilik onta. Sedangkan Ka'bah itu ada pemiliknya akan melindunginya. Perkataan ringan yang sebetulnya maknanya dalam, di mana Abrahah ini tidak yakin. Ya. Dia mengatakan tidak akan ada yang bisa menghalangiku. Sudah selesai pertemuan tersebut, maka Abdul Muttalib dengan orang-orang Quraisy menaiki bukit, duduk. Mereka ingin menyaksikan apa sih yang akan dilakukan Abrahah. Kan begitu? Tentu Abrahah juga merasa dirinya di atas angin. Gak ada perlawanan, tinggal menghancurkan doang. Ya. Dia masuk kota Makkah. Menggerakkan gajah, gajahnya tadi duduk, gak mau bergerak. Dipukul pun tak bergerak. Sampai tatkala diarahkan ke sisi yang lain, berdiri langsung gajah dan pergi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga syiar-syiarnya di muka bumi ini. Allah kirim burung yang berbondong-bondong, ya, menghancurkan tentara gajah yang barangkali dia tidak menyangka dengan jumlah yang seperti itu, gak ada yang bisa mengalahkannya. Buktinya mana? Semenjak mereka berangkat dari Yaman, itu suku-suku Arab itu ditaklukkan. Tapi tiba di kota Makkah mereka hancur. Ini adalah kisah yang di dalamnya memiliki makna banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, para pemirsa Rorsat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, pernahkah terpikir bagi kita kenapa setelah terjadi penaklukan kota Mekah banyak suku-suku di luar Quraisy berbondong-bondong mendatangi Rasulullah berbaiat masuk Islam? Yang sebelumnya barangkali kita tidak mendapatkan berita yang valid bahwasanya berbondong-bondong suku mendatangi Rasulullah di kota Madinah masuk Islam? Enggak. Tapi kenapa tatkala terjadi penaklukan kota Mekah banyak sekali suku-suku sekitar Quraisy mendatangi Rasulullah berbaiat masuk Islam? Analisisnya kembali ke tindakan Abrahah. Tatkala mereka mau berangkat ke kota Mekah, tidak ada satu suku pun yang mampu menghalangi mereka. Tapi giliran menghadapi Quraisy, mereka yang hancur. Membuat suku-suku yang tadinya ditaklukkan Abrahah begitu takjub kepada suku Quraisy. Meskipun itu, ya, yakni Quraisy mendapatkan yakni manfaat tatkala Allah membela rumahnya Baitullah, ya. Kan Quraisy enggak ikut berperang di situ.
Dia hanya mereka ke bukit melihat apa yang dilakukan Abraha. Allah kirim tentaranya, ya. Secara tidak langsung Quraisy itu naik namanya, membuat suku-suku yang tadi ditaklukkan Abraha itu apa? Takjub dengan mereka. Di kemudian hari suku Quraisy ini jadi patokan. Ya, menjadi patokan. Maka tatkala terjadi peperangan dengan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, kan mereka suku-suku ini enggak masuk Islam. Dia lihat, kalau Quraisy selama Quraisy masih ada dalam kekafirannya, mereka tetap dengan keyakinannya. Tapi begitu ditaklukkan kota Mekah, Quraisy takluk, yang tewas, yang masuk Islam, mereka pun akhirnya apa? Masuk Islam. Ini faedah pertama. Kedua, lihat salah satu dari keturunan Kinanah ini tatkala dia membela agamanya, keyakinannya harus berangkat dengan menempuh jarak yang jauh untuk menghinakan Abraha. Berangkat jalan, ya anggap aja naik onta, ya kafilah onta atau kendaraan pada waktu itu, yang tidak pada seperti sekarang ini. Mungkin dari orang dari Yaman mungkin 1000 kilometer, ya, kurang lebih barangkali ya, nanti bisa silahkan diluruskan, yakni dari Yaman ke kota Mekah mungkin naik pesawat cepat, ya, demi menjaga keyakinannya. Dia tidak mau keyakinannya ini dirobah-robah, dia berangkat. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah seorang Bani Kinanah ini, ikhwan kaum muslimin? Mana rasa kecemburuan kita tatkala agama kita ini dirobah-robah orang? Mana rasa kecemburuan kita tatkala agama kita ini dihinakan orang? Dirobah-robah orang. Tidak adakah ada satu niat untuk mempertahankannya, memperbaikinya, mempelajarinya, meluruskan orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam? Berapa banyak manusia membutuhkan orang-orang yang memperbaiki agamanya di tempat-tempat yang mungkin tidak terjangkau dakwah. Alhamdulillah sarana seperti ini membuat yakni kajian-kajian bisa sampai di tempat-tempat yang bisa dijangkau dengan sarana teknologi. Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh membiarkan ada penyimpangan atas nama toleransi, atas nama menjaga persatuan. Persatuan di atas Islam harus ditegakkan di atas manhaj yang hak, di atas akidah yang sahihah. Ya. Lihat bagaimana seorang Bani Kinanah ini menempuh jarak yang tidak sebentar. Kita alhamdulillah pada zaman sekarang ini ada sarana yang luar biasa membuat kita mempermudah untuk menyebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj salaf dan seterusnya, agar manusia itu kembali kepada agamanya. Alhamdulillah. Ya, tapi tidak sedikit manusia membiarkan hal itu atas nama toleransi, ya, atas nama persatuan, atas nama yakni semua keyakinan itu sama, yang penting dia muslim, ya. Yang terakhir, kehancuran Abraha itu juga menjadi sebuah pesan bagi siapa saja yang ingin menghancurkan syiar Allah. Ya. Tatkala Abdul Muttalib dan suku-suku Quraisy enggak mampu menghadapi Abraha, apakah betul-betul setelah itu Ka'bah hancur? Enggak. Ya. Allah akan membela dan menjaga syiar-syiarnya di muka bumi selama itu dimuliakan. Kan suku Quraisy memuliakan Ka'bah. Oleh karena itu dikatakan di akhir zaman salah seorang dari Habasyi juga yang akan menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Di saat tersebut syiar-syiar Allah tidak lagi muncul. Ya, penyimpangan muncul. Sehingga itu memudahkan jalan untuk menghancurkan Ka'bah. Tatkala mereka masih memuliakan Ka'bah, menghormati orang-orang yang berziarah, meskipun mereka itu melakukan kesyirikan, ya,
melakukan kesyirikan. Tata cara peribadatan ziarah itu, bersiul-siul, bertepuk tangan, itu kan adalah bagian dari ibadah mereka di Baitullah. Menyimpang. Gak ada ajaran Ibrahim alaihissalam seperti itu. Maka ini di kemudian hari kan diluruskan setelah Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam diutus menjadi Nabi. Ya, begitu juga masalah patung-patung yang dibawa oleh yakni Al-Khuzai, ya, yang dibawa dari Jeddah, dibawa 2 patung dan seterusnya. Kemudian ini dihancurkan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Ya. Abraham enggak, dia ingin menghancurkan syiar Allah di muka bumi, maka Allah yang menghancurkannya. Begitu juga peringatan ini kepada siapa saja yang ingin menghancurkan kaum muslimin atau merusak kaum muslimin, merusak yakni syiar-syiar Allah, Allah akan menghancurkannya cepat atau lambat. Ya. Tentunya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada peran kaum muslimin dalam menjaganya. Peran kita menjaga, mempertahankan akidah sunnah, mengamalkannya, mendakwahkannya, menampakkannya, sehingga syiar-syiar Allah itu tetap nampak jelas. Sehingga siapa saja yang menghinanya, meremehkannya, mereka akan mendapatkan balasan dari Rabbul Alamin. Cepat atau lambat. Ya, itu peringatan yang keras. Sejarah membuktikan. Sejarah membuktikan. Apa susahnya bagi seorang Abrahah, tinggal nggak ada yang mempertahankan. Tinggal hancurkan saja. Tapi mereka yang menghancurkan. Pertanyaannya kembali kepada kita. Sejauh mana kita mempertahankan Islam ini? Sejauh mana kita mempertahankan syariat Allah di muka bumi ini? Apa kita biarkan penyimpangan itu terus berlalu? Apakah kita tidak mau mempelajari ajaran Islam ini? Apakah kita tidak mau mendakwahkan Islam yang hak? Di mana orang-orang menyimpang, begitu semangat mengajarkan, mendakwahkan penyimpangannya, lalu kita diam-diam saja di tempat kita, duduk manis di rumah, menikmati, duduk bersama keluarga. Itu kembali kepada kita semua. Yang jelas Allah akan menjaga agamanya. Allah akan menjaga umat ini. Ya. Sehingga praktik modern pada zaman sekarang nampak misalnya kaum muslimin begitu porak-poranda, ajaran Islam itu begitu mudahnya dirubah, bahkan atas nama kaum muslimin sendiri sebagian yang merubah ajaran Islam. Anda akan binasa. Kita tidak mengakui hal itu, kita mengingkarinya, mungkin dengan tangan kekuasaan kita tidak mampu, tapi lisan masih memungkinkan, apalagi yang terakhir hati. Ikhwani, ini adalah kisah yang sangat besar yang pernah dicatat dalam sebuah sejarah. Kejadian yang tidak mungkin dihapus oleh dunia, peradaban dunia. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.